kabar? Luar biasa. Kakak harap semuanya kita baik-baik saja yang ada di rumah. Untuk itu, untuk memulai ibadah kita, sebelumnya kakak memperkenalkan diri kakak dulu. Nama kakak Cynthia Marianti Sitinjak. Dengan kakak ini? Nama kakak Kak Welmi. Hai. Dengan kakak ini? Nama kakak Kak Yesi. Hai. Oke, kita kembali lagi dengan live streaming HKBP Distrik 31 Medan Utara. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari terbitnya matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan lebih semangat lagi kita angkat lagu pujian kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus, oh cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Marilah kita mendengarkan doa pembuka dari Kakak Welmi Limpong. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih buat berkat Tuhan hari ini. Kami mau memulai ibadah kami, berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, kita lanjut lagi untuk memuji nama Tuhan dengan semangat. Marilah kita bernyanyi dengan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita bernyanyi untuk memasuki ibadah kita dengan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku,
Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tergelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, atas berkat Tuhan di hari Minggu ini, kami masih dapat melaksanakan ibadah kami sekolah minggu di HKBP Distrik 31. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, kita kembali lagi beribadah secara live streaming di gereja HKBP Distrik 31. Di sini kakak memperkenalkan diri dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Kakak dengan Kak Gabe Dumaria Boru Hutahayan dari gereja HKBP Belawan 2. Untuk itu, karena kita sudah berkenalan, maka kita akan memulai membaca firman Tuhan dari kitab Markus pasalnya yang ke-10, dimulai dari ayat 13 sampai ayat 16. Kakak akan membacakannya buat adik-adik di rumah yang telah membuka Alkitabnya. Mari ikuti kakak membaca. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka. Adik-adik sekolah minggu, ini merupakan adalah bukti bahwasannya Tuhan Yesus mengasihi dan cinta kepada semua anak-anak, termasuk di dalamnya semua anak-anak sekolah minggu yang berada di distrik 31 Medan Utara. Kita memiliki banyak resort, banyak gereja-gereja yang ada di distrik 31 ini. Dan Tuhan Yesus juga menyayangi semua anak-anak yang datang dan mencari Tuhan Yesus. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya orang-orang banyak datang untuk menjumpai Tuhan Yesus, dan tidak ketinggalan juga anak-anak yang ingin melihat dan ingin mendengar bagaimana Tuhan Yesus itu. Kita juga setiap minggu datang beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berjumpa dengan saudara-saudari kita yang seiman. Walaupun saat ini kita dilanda COVID-19, kita harus beribadah secara streaming di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita pun juga tidak bisa berputus asa, tidak bisa menyerah. Walaupun kita terhalang, tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita tetap masih diberikan Tuhan jalan yang baik, masih bisa melihat
kakak-kakak sekolah minggu dengan streaming. Dan di sini juga saat anak-anak datang, banyak orang termasuk murid Tuhan Yesus yang marah. Kenapa banyak anak-anak? Kenapa banyak anak-anak di sini? Sementara pikiran murid-murid Tuhan Yesus, orang yang datang saat ini adalah orang-orang yang dewasa. Karena itu, saat Tuhan Yesus melihat bahwasannya murid-muridnya melarang anak-anak untuk datang, sehingga Tuhan Yesus marah kepada mereka. Apa katanya adik-adik? Di ayat 14 dikatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, jangan larang anak-anak untuk datang kepadaku, biarkan mereka datang kepadaku, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Di ayat 15 lagi dikatakan adik-adik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan orang harus menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil? Ada yang tahu? Ya, kakak jelaskan. Kenapa? Karena anak kecil ialah dia memiliki jiwa yang semangat. Yang pertama, anak kecil memiliki jiwa yang semangat. Semangat seperti apa adik-adik? Pertama, semangat untuk memuji nama Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Semangat berdoa, semangat lagi untuk datang beribadah, semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk itu Tuhan katakan harus seperti anak kecil. Terus apalagi kakak sehingga Tuhan bisa mengatakan seperti itu? Yang kedua, anak kecil ialah pantang menyerah. Di ayat tadi dikatakan anak kecil diusir, tidak boleh masuk, tidak boleh datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak menyerah, mereka lebih semangat lagi menunjukkan bahwa mereka ada. Seperti adik-adik yang ada di distrik 31 ini, kakak tahu semuanya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang semangat untuk beribadah, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Yang ketiga ialah selalu ingin dekat dengan Tuhan. Anak-anak memiliki jiwa yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Selalu mencari-cari Tuhan, selalu ingat akan hal berdoa, mereka tidak mau jauh dari Tuhan. Untuk itulah kenapa Tuhan mengatakan bahwasannya seperti anak kecil agar dapat masuk ke kerajaan Allah. Untuk itu juga adik-adik, ada di sini yang malas? Tidak ada kan? Karena itu kakak percaya kalau semuanya adik-adik sekolah minggu yang ada di HKBP Distrik 31 Medan Utara merupakan anak-anak yang cinta dan sayang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu cinta dan sayang kepada anak-anak. Oke adik-adik, sampai sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan, di mana kami diajak untuk selalu cinta dan sayang kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kami, menyayangi kami, serta memberikan berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan dari kakak Gabe Hutayan. Terima kasih buat kakak Gabe atas firman Tuhan. Semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan takut akan Tuhan. Oke, untuk itu marilah kita memberikan persembahan kita dengan lagu Di Sana Dong Huboan Tuhan.
Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa